Mari jemaat sekalian, kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati memohon Tuhan untuk membuka mata kita, untuk melihat Yesus, membuka telinga kita untuk mendengar suaranya. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat beribadah di GKI Taman Aries, baik bagi umat yang berada di gedung gereja maupun yang berada melalui kanal YouTube. Minggu ini adalah Minggu Paskah kelima dengan tema ibadah ranting yang berbuah. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Ayunistia Dwita Prawira dari GKI Kayu Putih. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat 3 Mei 2024 pukul 10 pagi. Persekutuan ini dapat diikuti melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu kehadiran Bapak Ibu dan Opa Oma ya. Umat yang terkasih, mari kita kembali belajar berdoa melalui GPS yang akan diadakan pada hari Sabtu 4 Mei jam 7 pagi. Pada episode ketiga ini, kita akan belajar berdoa untuk mengenal Kristus dengan benar. GPS diselenggarakan secara onsite di gereja dan melalui Zoom. Mari kita bersekutu dan berdoa bersama dalam GPS, penuntun hidup di dalam Tuhan. Shalom, Aries Academy kembali hadir. Kali ini dengan program Pelatihan Menulis Renungan Rohani dengan narasumber Pendeta Rinto Tampubolon. Pelatihan akan diadakan pada hari Sabtu 4 Mei jam 9 sampai dengan jam 12. Peserta dibatasi hanya 30 orang. Jadi, daftarkan diri segera dengan menghubungi
Penatua Sriwati dan ikuti Aries Academy. Mari kita bersekutu dalam persekutuan doa menjelang Pentakosta, seri Mengenal Kuasa dan Karunia Roh Kudus yang berlangsung selama 8 hari, dimulai pada hari Jumat tanggal 10 Mei sampai Sabtu tanggal 18 Mei 2024. Kegiatan akan berlangsung via Zoom pukul 19.30, kecuali di hari terakhir akan berlangsung secara onsite di gereja pukul 18. Persekutuan doa menjelang Pentakosta merupakan masa berdoa bagi umat sebelum pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Berikut ini adalah rincian tema harian serta pelayan firman pada rangkaian kegiatan doa menjelang Pentakosta. Penyelenggaraan kegiatan akan melibatkan seluruh unsur dan kategorial di jemaat. Info selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat maupun yang akan dibagikan melalui WhatsApp grup GKI Taman Aries. Tuhan Yesus memberkati. Baca kitab suci di dalam ibadah, hati bahagia dapat melayaninya. Baca kitab suci bukan sembarang membaca, butuh hati sujud sembah sampaikan sabdanya. Mari belajar membaca firman Tuhan, agar banyak yang bertumbuh dalam firman. Rendahkan hati untuk kemuliaan-Nya. Pelayanan mulia pemberita sabda, teguhkan hati untuk selalu berlatih, semakin baik hari demi hari. Lektor gereja, pemberi dita sabda. Halo teman-teman remaja pemuda, mari bergabung dalam paduan suara Youth Vinsersi Chorus. Kita dapat memuji Tuhan dan menjadi berkat melalui pujian. Latihannya setiap Kamis jam 18.00 di ruang Sekolah Minggu lantai 2. Ingat ya, latihan setiap Kamis jam 6 sore. Segera daftar dan ajak teman-teman youth lainnya dan menghubungi Ibu Mercy atau Alen di nomor yang tertera, atau teman-teman dapat menghubungi teman-teman pengurus Komisi Kaum Muda. Ditunggu ya, bersama kita memuji Tuhan. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi dari Bapak Ridwan Cahya dan Ibu Sri Supari Santoso asal dari GKI Kuitang, alamat Metro Permata 1, masuk wilayah 4. Dan yang kedua adalah Bapak Stevi Joreanado dengan anak Rafael Lonino dan Marcelo Joreanado asal DKI Gading Serpong, alamat Taman Semanan Indah, masuk juga wilayah 4. Kami undang Bapak Ridwan dan Ibu Sri Sumari untuk maju ke depan untuk menerima buku keanggotaan.
Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Dipersilakan dulu. Pada saat ini kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian yang akan disampaikan oleh Vinsersi Chorus. You are my strength when I am weak. You are the treasure that
make me whole. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, when I am weak, you are the treasure that I see. Umat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus memakai simbol pokok anggur bagi dirinya dan kita umatnya sebagai ranting. Sebagaimana ranting, ia harus melekat untuk menerima nutrisi dan berbuah. Apabila dipotong dan dipisahkan dari sumber kehidupannya, ranting-ranting itu akan kering, mati, dan menjadi tidak berguna. Begitu juga dengan kita. Marilah kita merenungkan bersama-sama. Apakah kita tinggal di dalam Yesus dan mengizinkan firman-Nya tinggal di dalam kita? Apakah kita terus memelihara kehidupan pribadi dengan sumber kehidupan, yaitu Kristus itu sendiri? Apakah kita menunjukkan buah sebagai pengikut Kristus? Apakah kita mengasihi sesama kita, termasuk orang yang pernah menyakiti kita sebagai bentuk cinta kasih Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kita. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami, menyadari dan mengakui
bahwa kami adalah manusia yang memiliki kelemahan dan keterbatasan. Ketika kami tahu bahwa Engkau adalah pokok anggur, bahwa Engkau adalah penuntun hidup kami. Seringkali yang kami ikuti bukanlah tuntunan daripadamu, tetapi kami seringkali berbelok ke kiri dan ke kanan, mengikuti apa yang kami inginkan di dunia ini. Sehingga tidak jarang ya Tuhan, kehidupan kami dikuasai oleh segala sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan. Dan hal itu mendukakan hati Tuhan dan mendukakan hati sesama kami. Pada saat ini kami memohon ampun, dan biarlah darah-Mu yang kudus yang akan menyucikan kami. Roh Kudus-Mu juga yang akan menuntun kami, sehingga hari demi hari kami memperbarui diri kami semakin serupa dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita pengampunan diberikan bagi setiap kita yang dengan sepenuh hati mengaku dosa dan mengharapkan kasih serta anugerah Tuhan. Roma 6 ayat 22-23 mengatakan, "Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga."
Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan dan juga merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, namun kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Oleh karena itu ya Bapa, pada saat ini kami memohon agar Roh Kudus-Mu yang akan berkuasa di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengar firman Tuhan, kami dimampukan untuk dapat mengerti dan juga merenungkannya, serta memeliharanya di dalam kehidupan keseharian kami. Tolonglah juga hamba-hamba-Mu yang akan membacakan firman Tuhan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungan atasnya. Kiranya segala sesuatu yang keluar dari mulutnya, semuanya itu berasal dari Bapa di sorga. Di dalam Kristus Yesus kami berserah. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40. Pejabat istana dari Etiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, "Bangkitlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu Filipus bangkit dan berangkat. Adalah seorang Etiopia, seorang sida-sida istana, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus bergegas ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya, keadilan tidak diberikan kepadanya. Siapa yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Lalu kata pejabat istana itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapa Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Filipus pun mulai berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil tentang Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata pejabat istana itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah ada halangan bagiku untuk dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Lalu Filipus membaptis dia. Ketika mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba membawa Filipus pergi dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Ternyata Filipus sudah berada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Yang memerintah
Bacaan kedua dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Yohanes 4, 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudara yang terkasih, jika Allah demikian mengasihi kita, kita juga harus saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap tinggal di dalam Allah dan Dia di dalam kita, karena Ia telah mengaruniakan Roh-Nya kepada kita. Kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Siapa yang mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap tinggal di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan siapa yang tetap tinggal di dalam kasih, ia tetap tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," tetapi membenci saudaranya, ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan,
bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Berhubung ini pertama kali saya melayani di tempat ini, perkenalkan Bapak Ibu sebagaimana yang juga tertera pada layar. Nama saya Pendeta Ayunistia Duwita Prawira. Nama yang cukup jarang ya Bapak Ibu, Ayunistia, bukan Ayu Sintia, bukan Ayu Ningtyas, bukan juga Ayunista, apalagi Anastasia gitu ya. Banyak yang sering salah sebut karena namanya panjang, tapi Bapak Ibu barangkali agar kita bisa saling mengingat, saya biasa dipanggil kalau bukan Pendeta Ayu, Pendeta Tia. Saya melayani di GKI Kayu Putih Bapak Ibu, jadi kalau mendengar Pendeta Tia dari GKI Kayu Putih, itu juga adalah saya begitu ya. Ini resiko kalau punya nama susah-susah, panjang-panjang, panggilannya biasanya banyak. Salam kenal Bapak Ibu dan hari ini saya bersyukur bisa melayani, merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara yang terkasih, apakah saudara-saudara pernah menyesal karena mengatakan sesuatu dalam situasi yang kurang tepat? Apakah Bapak Ibu, saudara-saudara pernah menyesal karena salah ngomong gitu ya, salah ucap? Mungkin pernah, mungkin nggak pernah gitu ya. Saya pernah salah ngomong karena saya pada saat bicara dalam kondisi yang marah gitu ya. Nah, namanya orang marah kalau misalkan keluar kata-kata biasanya agak ngegas, tajam gitu ya. Dan biasanya kalau itu terjadi hati orang lain bisa tersakiti. Dan itu kadang-kadang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau misalkan kita lagi nggak jernih pikirannya, atau kita lagi sakit hati, kita lagi kecewa, kita lagi marah, lalu kita melontarkan kata-kata, itu biasanya kita bisa jadi salah ucap gitu ya. Lalu kemudian beberapa saat beberapa hari berlalu, kita baru kepikiran, aduh kayaknya kemarin salah deh. Aduh kayaknya kemarin saya ngomong gitu terlalu keras. Barangkali hati keluarga saya, anak-anak, atau mungkin hati orang tua saya jadi sakit hati. Dan itu biasanya terjadi namanya penyesalan gitu ya. Kalau misalkan penyesalan itu datangnya belakangan, karena kalau di awal itu namanya pendaftaran. Sudah tahu ya jokes ini ya. Saudara-saudara biasanya begitu, kalau misalkan kita salah ngomong, salah ucap, nanti beberapa hari kemudian atau bahkan beberapa saat kemudian ketika pikiran kita sudah jernih, kita baru sadar gitu ya, oh kayaknya kita salah ngomong deh. Sepertinya saya kemarin seharusnya tidak melakukan itu atau tidak mengucapkan hal tersebut. Saudara-saudara, kenapa hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia? Karena yang namanya manusia, Bapak Ibu, di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, itu seringkali ada hal-hal tertentu yang bisa mengendalikan apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Dan itu bisa berganti-ganti gitu ya. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada film judulnya Inside Out, itu film anak-anak gitu ya, film animasi tetapi dibuat secara psikologis. Itu menggambarkan bagaimana di dalam otak manusia itu ada 5 jenis emosi yang bisa mengendalikan seseorang. Kalau misalkan seseorang lagi dikendalikan oleh rasa sedih, biasanya ia akan mengurung diri atau dia berpikir negatif tentang dirinya, meratapi kehidupan, menyesali keadaan dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan dia lagi dikendalikan oleh rasa takut, biasanya dia akan kemudian mengkhawatirkan masa depan. Atau misalkan ketika dia sedang takut, dia jadi annoying gitu ya buat orang-orang di sekitarnya. Atau ketika seseorang itu lagi dikendalikan oleh rasa marah, nggak kekontrol gitu ya, keputusan-keputusan dan tindakan yang dilakukan jadi tidak bijaksana, pilihan-pilihannya tidak bijaksana. Film itu mau menunjukkan kepada para penontonnya gitu ya, bahwa di dalam diri manusia itu ada banyak hal yang bisa mengendalikan kita.
Ada banyak hal di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, di dalam perjalanan hidup kita yang kemudian bisa mengambil alih, menjadi driver dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Dan itu kadang-kadang kalau misalkan kita nggak jernih gitu ya, bisa menghasilkan yang namanya penyesalan-penyesalan. Tetapi orang yang menyesal itu masih mending gitu ya, dia sadar bahwa salah. Kadang-kadang ada juga orang yang kemudian gak sadar bahwa di dalam kehidupannya hari-harinya itu dikendalikan oleh sakit hatinya terhadap sesamanya misalkan. Karena gak suka sama satu orang gitu ya, jadi setiap kali ada orang itu muncul atau ada orang itu mau berinteraksi sama kita, pada akhirnya kita selalu jengkel, kita selalu marah, padahal apa yang dikatakan, apa yang diucapkan oleh dia gak selalu salah juga. Tapi karena di dalam diri kita lagi dikendalikan oleh sakit hati kita, pada akhirnya yang dia lakukan selalu salah gitu ya. Atau misalkan seseorang yang dikendalikan oleh kepahitan hidupnya, maka pada akhirnya ia membawa begitu banyak beban yang pada akhirnya membuat dia jadi menderita sendiri gitu ya. Kan kalau misalkan kita membawa kemarahan Bapak Ibu, yang rugi itu kan sebenarnya kita. Misalkan kita marah sama orang gitu ya, orangnya lewat. Pas orangnya lewat, hati kita dongkol tuh. Ih si ini ada, bla 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 bla. Padahal Bapak Ibu orang yang lewat itu gak mikirin kita sama sekali gitu ya. Tapi kitanya yang kemudian rugi, memberikan energi kita, memberikan waktu kita untuk sesuatu hal yang negatif. Itu ketika manusia dikendalikan oleh sakit hatinya. Atau bisa juga ia dikendalikan oleh kekecewaannya. Atau oleh masa lalu kegagalan-kegagalannya sehingga ia menjadi orang yang begitu gentar dan juga ketakutan untuk memulai sesuatu yang baru. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa pada saat ini saya mengawali perenungan kita dengan hal tersebut? Tema kita hari ini adalah ranting yang berbuah. Ranting yang berbuah, kalau kita membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, ranting itu tidak akan mungkin berbuah kalau tidak melekat pada pokok anggur. Kalau ia tidak menyerap nutrisi dari si pokok anggur. Yohanes 15 ayat yang keempat dituliskan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti carang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Carang atau ranting itu tidak akan mungkin berbuah ketika ia tidak dikendalikan atau menyerap berbagai macam kebutuhan-kebutuhan hidupnya dari sang pokok anggur. Kalau sumber hidupnya bukan Tuhan, kalau apa yang menggerakkan dia itu bukan berasal dari Tuhan, pada akhirnya itulah yang membuat seseorang menjadi sulit untuk berbuah. Ketika seseorang melekatkan hidupnya bukan pada Tuhan tetapi pada egonya, pada emosi-emosinya, pada kemarahan-kemarahannya, pada saat itulah ia menjadi sulit untuk berbuah. Maka saudara-saudara kalau kita bicara soal ranting yang berbuah, sebetulnya pertama-tama kita perlu melihat gitu ya, di mana kita melekat. Ketika kita bicara soal ranting yang berbuah atau kita bicara soal berbuah, mungkin kata berbuah itu membuat kita berpikir, oh berbuah itu artinya kita melakukan banyak hal untuk sesama kita gitu ya, menjadi berkat dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya pertama-tama bukan soal kita mesti bikin apa, berbuah itu bukan pertama-tama soal apa yang harus kita perbuat bla bla bla, tetapi pertanyaan pertama adalah di mana hati kita melekat. Karena kalau kita mengasosiasikan berbuah atau kita melihat mendefinisikan berbuah langsung kepada kita mesti bikin apa atau mari kita berbuat sebanyak-banyaknya, tetapi kita tidak berpikir soal apa yang Tuhan kehendaki, pada akhirnya kita akan tersesat juga Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika misalkan ya di dalam gereja ada seorang pelayan, dia berpikir bahwa kalau aku memberikan waktuku sebanyak-banyaknya di gereja, kalau aku melayani Tuhan, memberikan waktuku dan lain sebagainya, tenagaku di gereja, maka aku sedang berbuah. Tetapi dampaknya apa? Ketika dia bekerja gitu ya, hari-hari bekerja lalu waktu luangnya ia serahkan semuanya kepada gereja, akhirnya keluarganya ia tinggalkan gitu ya. Dan ini sering terjadi juga. Kadang karena berpikir bahwa berbuah menjadi berkat itu berkarya sebanyak-banyaknya, tapi apa hal yang penting ia tinggalkan. Panggilan Tuhan yang mempercayakan keluarganya ada di sekitar dia yang perlu juga ia perhatikan, akhirnya dia tinggalkan.
Kenapa? Karena pikirnya adalah, oh mesti berbuah nih, mesti berkarya nih. Aku harus memberikan hidupku bagi sebanyak mungkin orang. Tetapi ketika Tuhan bilang, itu coba keluarganya diperhatikan. Keluarga kamu membutuhkan perhatianmu, keluarga kamu membutuhkan kasihmu dan lain sebagainya. Dia jadi nggak melakukan hal tersebut gitu ya, karena pemahaman yang salah. Dan itu juga bukan hanya di dalam diri seseorang gitu ya, tetapi juga kadang-kadang sebagai komunitas gereja, kadang-kadang kita juga bisa terjebak di dalam salah satu kultur yang namanya kultur produktivitas. Jadi kalau misalkan gereja semakin sibuk tuh semakin baik gitu ya. Oh ini gereja semakin menjadi berkat. Tidak salah sepenuhnya gitu ya, karena apa yang kita lakukan di gereja itu menjadi berkat buat orang, kita juga berbagi untuk masyarakat dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya yang harus menjadi pertanyaan pertama adalah apakah yang kita lakukan ini sungguh-sungguh yang Tuhan kehendaki atau enggak. Karena kalau kita menilai diri kita, menilai komunitas kita dari seberapa produktif, rasanya bukan itu yang Tuhan mau gitu ya. Karena kadang-kadang orang juga bisa terjebak, semakin dia produktif, semakin dia memberi banyak, kadang-kadang ada godaan juga. Oh aku udah memberi banyak nih, pada akhirnya yang dicari apa? Yang dicari pengakuan, eksistensi diri, pujian terhadap dirinya. Kesombongan gitu ya, karena sudah memberikan banyak, karena sudah berbuat banyak. Atau sebaliknya, ketika berbuah itu kita asosiasikan dengan perbuatan yang produktif, yang banyak gitu, yang sibuk, ketika kita jatuh sakit misalkan. Atau mungkin ketika umur kita bertambah, tubuh kita semakin lemah, semakin sedikit yang bisa kita lakukan, kita jadi kecil hati. Karena kita merasa bahwa aku sekarang udah gak terlalu bisa berbuah. Tidak seperti dulu lagi. Atau misalkan kita kena sakit yang lumayan parah begitu ya. Kita menjadi nggak bisa beraktivitas banyak di gereja atau di luar rumah. Pada akhirnya kita kecil hati, kenapa? Karena kita berpikir berbuah itu artinya melakukan sebanyak-banyaknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes pasal 15 mengatakan kepada kita, berkali-kali disebutkan bahwa carang yang berbuah atau ranting yang berbuah, pertama-tama syaratnya adalah tinggal di dalam aku, melekat pada sang pokok anggur. Menjadi ranting yang berbuah, pertama-tama yang harus kita tanyakan adalah apakah aku sedang melakukan sesuatu, bergerak, melayani itu atas dasar kehendak Tuhan atau terselip hal-hal lainnya yang ada di dalam diri kita. Melekat pada sang pokok anggur artinya adalah kita melekat bukan pada ego kita, bukan pada nilai-nilai dunia, tetapi kita melekat pada nilai-nilai Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita jalani. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau misalkan mau jadi ranting yang berbuah, kita perlu melekat pada pokok anggur. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah melepaskan diri dari kelekatan-kelekatan kita pada dunia. Atau pada emosi-emosi yang silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Rasanya sebelum kita mau menghasilkan buah dalam tanda kutip, kita perlu melihat apakah kita melekat pada pokok anggur dan apakah hati kita ini bersih. Yesus pun berkata bahwa carang juga yang berbuah dia akan dibersihkan gitu ya. Apakah kita di dalam kehidupan kita juga membersihkan diri kita dari segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah nyetir ke daerah Jawa Tengah begitu ya. Saya nyetir ke Jawa Tengah waktu itu bersama dengan seorang teman dan kita rencananya memang gantian gitu ya. Saya nyetir di sekitar jam 1:30 siang. Jadi awalnya dia dulu gitu ya, saya mulai dari sekitar Semarang gitu ya, jam 1:30 siang saya nyetir. Sampai kemudian kita berhenti-berhenti segala rupa, sampailah kita keluar tol di daerah Boyolali itu, udah sekitar jam 6 kurang, jam 6 sore kurang. Jadi hari itu sudah mulai gelap gitu ya, matahari sudah perlahan-lahan tenggelam, lalu teman saya tidur, saya nyetir. Lalu ketika saya lagi nyetir Bapak Ibu, saya mulai merasa terganggu. Terganggu karena apa? Terganggu karena
saya ngerasa jalanan itu gelap sekali gitu ya. Dan saya ngerasa kenapa nggak ada penerangan di situ. Jadi itu lewatin jalan yang nggak terlalu besar gitu ya, sawah kiri kanan, kok gelap sekali. Jadi saya udah mulai agak ngedumel, kok ini gelap banget ya, dan seterusnya. Tapi teman saya tidur, lalu kemudian jam 6:30 malam lebih gitu ya, makin lama kan makin gelap ya. Pas itu saya ngerasa ini kok parah ya gelapnya. Bahkan saya mulai agak sedikit marah gitu ya, karena menurut saya itu bahaya. Gimana kalau misalkan nanti ada motor di depan, kadang-kadang kan motor juga lampunya suka ada yang udah remang-remang gitu ya, kalau misalnya nggak kelihatan gimana. Kalau ada orang tiba-tiba nyebrang pakai baju hitam malam-malam gimana. Saya marah-marah dan udah mulai menyalahkan pemerintah daerah juga pada saat itu. Ini gimana sih pemerintah daerah, bukannya pasang lampu dan seterusnya sampai teman saya bangun gitu ya. Kenapa sih marah-marah terus? Lalu kemudian saya bilang, ini nggak lihat ya? Jalanan udah begitu gelap, nggak ada lampu jalan, ini tuh bahaya kalau bla 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 bla. Lalu teman saya mengatakan kepada saya, coba itu kacamata hitamnya dilepas dulu. Rupanya Bapak Ibu saya karena nyetir dari jam 1:30 siang pakai kacamata hitam gitu ya, lupa saya lepas, bahkan sampai hari gelap gitu ya, nggak saya lepas-lepas. Sampai akhirnya kemudian saya menjalani, saya nyetir dan ngelihat sekitar saya ya memang jadi gelap. Dan ketika saya lepas, ternyata tidak segelap itu Bapak Ibu. Saya agak malu gitu ya. Ternyata ada juga meskipun gak banyak, ada lampu-lampu jalan di sepanjang jalan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di situ saya menyadari begitu ya bahwa aduh bodoh sekali ya. Karena ada sesuatu yang menghalangi mata saya sehingga saya akhirnya harus ngomel-ngomel di sekitar 1 jam perjalanan itu. Dan kemudian saya juga merenungkan bahwa kadangkala di dalam kehidupan kita juga bisa terjadi demikian. Kadangkala kita ada penghalang-penghalang di dalam kehidupan kita yang membuat kita pada akhirnya sulit untuk melekat pada Tuhan. Ada penghalang-penghalang di dalam kehidupan kita yang membuat kita akhirnya sulit ketika Tuhan meminta kita untuk mengasihi. Kita gak mau. Kenapa? Karena ada begitu banyak perasaan-perasaan kita yang menghambat kita untuk mau mengasihi. Dan kita gak mau ngelepas gitu ya, kalau kita ngerasa marah, kecewa itu kan wajarnya sebagai manusia, bukannya gak boleh gitu ya. Jadi anak Tuhan bukan artinya kalau disakitin gak boleh sakit hati, ya enggak juga. Sakit hati, marah, kecewa gak apa-apa. Tetapi kita juga perlu untuk belajar bagaimana kita melepaskan diri dari semuanya itu. Karena kalau kita terus-menerus melekat pada perasaan-perasaan yang mengganggu kehidupan kita, pada akhirnya kita sulit untuk mengikuti Tuhan mau apa di dalam kehidupanku. Kalau kita melekat pada nilai-nilai dunia yang tidak jujur, nilai-nilai dunia yang membuat kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, itulah yang pada akhirnya membuat kita sulit untuk melekat pada Tuhan, sulit untuk melakukan apa yang baik bagi Tuhan dan juga bagi sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita mau menjadi ranting yang berbuah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah melepaskan diri dari segala sesuatu yang mengganggu kita dan juga membuat kita tidak melekat pada sang pokok anggur. Itu yang pertama begitu ya. Dan yang kedua adalah kita mesti siap untuk dibersihkan. Saudara-saudara, menjadi ranting yang berbuah juga bukanlah perkara yang mudah. Menjadi anak Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mulus-mulus aja. Bahkan Tuhan juga mengatakan bahwa setiap ranting itu harus dibersihkan gitu ya. Mesti dipangkas-pangkasin biar kemudian dia bisa berbuah dengan lebih banyak. Nah itu juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi ranting yang berbuah, maka kita juga perlu siap untuk dibersihkan Tuhan. Perlu siap untuk menghadapi sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita inginkan, atau tidak sesuai dengan apa yang menurut kita mau gitu ya. Kan kalau misalkan di Alkitab juga mengatakan bahwa kalau mau ikut Tuhan itu memikul salib. Ada sesuatu yang perlu kita lepaskan gitu ya. Yang kita pegang, yang lekat dengan kita perlu kita lepaskan, dan kadang-kadang itu juga bukan sesuatu hal yang mudah. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu lebih berat mana? Atau lebih susah mana gitu ya?
Lebih susah ikut Tuhan atau nggak ikut Tuhan? Lebih susah nggak ikut Tuhan atau ikut Tuhan? Saya pernah nonton video Bapak Ibu di Instagram gitu ya. Pertanyaannya sama, disampaikan oleh seorang ada selebgram gitu ya. Dia nanya ke teman-temannya, menurut kalian lebih susah mana? Lebih susah ikut Tuhan atau nggak ikut Tuhan? Lalu saya yang nonton gitu dalam hati saya bilang, lebih susah ikut Tuhan lah. Kalau ikut Tuhan kan mesti banyak gitu yang diperangi, yang dilawan. Terus juga orang-orang yang di video itu ditanya sama si selebgram ini juga mengatakan hal yang sama, lebih susah ikut Tuhan lah, lebih berat gitu ya tantangannya. Tapi kemudian si selebgram ini mengatakan lebih susah nggak ikut Tuhan tahu gitu. Terus saya lanjutin gitu ya video karena saya penasaran juga, masa iya gitu. Lalu dia bilang kayak gini, kalau misalkan jalan ke kanan itu ikut Tuhan, jalan ke kiri itu nggak ikut Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan, kita bakal berjalan memikul salib gitu ya, melewati tempat yang berbatu, batunya besar, kecil, tajam, ada tanjakan, ada turunan segala macam. Sejauh katakanlah 3 km sampai ke tempat tujuan. Tapi kalau kita nggak ikut Tuhan, kita ke kiri. Jalannya itu lebih mulus, lebih enak, lebih lurus. Tapi setelah kita 3 km berjalan, kita nggak nemuin apa-apa. Lalu kemudian kita jalan lagi lebih jauh karena kita mencari kebahagiaan dan juga kedamaian, tapi nggak ketemu juga. Pada akhirnya apa yang dilakukan? Setelah 3 kilo berjalan atau mungkin 5 kilo gitu ya, ketika dia sadar bahwa di jalan ini aku tidak menemukan apa-apa, tidak menemukan kedamaian, tidak menemukan kebahagiaan, pada akhirnya dia akan balik. 5 kilo, balik lagi 10 kilo gitu ya. Dan ketika dia berbalik, dia akan menempuh jalan yang sama juga untuk menemukan kedamaian dan juga kebahagiaan. Ia akan pikul salib juga, ngelewatin jalan berbatu, batu besar, batu kecil, batu tajam, tanjakan dan turunan, sampai ia tiba menemukan kedamaian dan juga kebahagiaan yang berasal dari Tuhan. Lalu dia mengatakan, jadi sebetulnya lebih capek gak ikut Tuhan. Karena memang yang mengatakan ini juga dulu dia punya masa lalu yang lumayan kelam juga, tetapi kemudian dia sadar dan dia kembali ke jalan yang benar gitu ya. Dan ketika saya melihat itu make sense juga gitu ya, bahwa kadangkala kita berpikir dibersihkan atau mungkin kita berpikir memikul salib, kita berpikir oh ikut Tuhan itu ada banyak tantangannya, kita berpikir ini adalah sesuatu hal yang begitu berat. Memang betul tidak mudah, tidak ringan, betul. Tetapi itu adalah jalan yang akan menghantarkan kita kepada buah yang manis. Ketika Tuhan Yesus memikul salib gitu ya di Golgota, dia menderita bukan asal menderita, dia menderita mati untuk bangkit. Tujuannya jelas. Tetapi ketika kita terus mengikuti keinginan kita, ego di dalam diri kita, kesenangan-kesenangan kita yang ternyata semu, semakin kita berjalan, semakin kita tidak menemukan apa-apa. Untung gitu ya kalau sadar terus balik, tapi kalau misalkan dia terus jalan di situ dia gak akan menemukan apa-apa. Dan pada akhirnya dia juga akan merasakan bahwa hidupnya hampa, hidupnya kosong. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memberikan diri kita untuk melekat pada Tuhan sang pokok anggur, ketika kita memberikan diri kita untuk mau dibersihkan olehnya, sekalipun kadang-kadang jalannya penuh dengan pengorbanan gitu ya, kadang kan jalan yang benar itu kita akan ya mungkin kita dijauhin sama teman gitu ya, atau kita diomongin orang dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menjalani jalan yang benar, maka buah yang kita hasilkan juga adalah buah yang benar. Kalau misalkan kita melakukan sesuatu tidak berdasarkan apa yang benar gitu ya, yang namanya berbuat baik, orang jahat, orang baik semua bisa berbuat baik gitu ya. Kalau misalkan kita mendefinisikan berbuah itu sebagai perbuatan baik semata. Bahkan kadang-kadang ada orang yang melakukan perbuatan baik tapi untuk memanipulasi gitu ya, untuk meminta sesuatu kembali dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melekat pada sang pokok anggur, maka buah yang kita hasilkan, berkat yang kita hasilkan bukanlah buah yang kemudian kita manipulasi, bukanlah buah yang pada akhirnya kembali pada kesombongan dan tinggi hatinya kita, tetapi buah yang kita hasilkan sungguh-sungguh adalah berkat yang bisa dirasakan oleh diri kita merasa damai sejahtera, juga oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka kalau kita ikut Tuhan Bapak Ibu, kalau kita bersedia dibersihkan,
kadang barangkali bentuk buahnya bisa bermacam-macam. Gak harus sesuatu yang begitu besar, begitu hebat, begitu menakjubkan. Kadang-kadang ada orang yang dipercaya gitu ya untuk melakukan hal-hal besar. Tetapi buah termanis adalah ketika orang-orang yang Tuhan percayakan di sekitar kita itu bisa merasakan damai sejahtera. Karena apa? Karena kita juga memilih jalan, mengikut jalan Tuhan yang menghasilkan damai sejahtera. Maka pada saat ini Bapak Ibu, barangkali bukan saatnya kita berlomba-lomba gitu ya untuk berbuah. Bukan saatnya kita berlomba-lomba siapa yang paling hebat menghasilkan perbuatan baik. Bukan saatnya kita berlomba-lomba siapa yang paling besar bisa berkontribusi. Tetapi kalau kita mau jadi ranting yang berbuah, hiduplah di dalam Tuhan. Maka buah itu akan dihasilkan sesuai dengan apa yang Tuhan akan percayakan melalui diri kita. Dan semuanya itu juga akan dirasakan manis oleh orang-orang di sekitar kita. Entah buah yang besar, entah buah yang kecil, tetapi buah itu berasal dari pokok anggur yang benar, itu akan menghasilkan damai sejahtera. Selamat menjadi ranting yang berbuah, yang melekat pada sang pokok anggur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. I pray you'll be our eyes and watch us where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. La luce che tu dai I pray we'll find your nel light cuore resterà and hold it in our heart. a ricordarci When che stars go out each night, l'eterna stella sei nella mia preghiera. let this be our prayer. Quanta fede When shadows fill c'è, our day, lead us to a place, guide us with your grace. give us faith so we'll be saved. Sogniamo un mondo senza più violenza, un mondo di giustizia, di speranza. Ognuno dia mano suo vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza che ci dai, We ask that love be il kind desiderio che and watch us from above. ognuno trovi amore All this hope we'll find intorno e dentro sé. and ourselves to love. Let this be our prayer, Let this be your prayer. just
like every child. Just like every child, Need to find a place. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. En la fede che hai acceso in noi. Sento che ci Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami kembali datang menaikkan syukur kami. Karena Engkau adalah Allah yang penuh rahmat dan berkat di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami datang untuk membawa permohonan-permohonan doa kami. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Pada saat ini kami hendak berdoa ya Tuhan, bagi anggota jemaat yang pada saat ini sedang menghadapi pergumulan kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit ataupun di dalam kondisi pemulihan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan beserta di dalam proses perawatan dan juga pengobatan. Biarlah segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh mereka, semuanya itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Juga kami berdoa bagi keluarga yang berada di sekitar mereka Tuhan, biarlah mereka juga boleh menghadirkan cinta kasih dan damai sejahtera, sehingga masa-masa pemulihan ini juga boleh menjadi masa-masa di mana saudara-saudara kami merasakan cinta Tuhan. Kami pun saat ini berdoa agar melalui Paskah 2024 di GKI Taman Aries, kami semua dapat memaknai kehidupan sehari-hari dengan terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa agar apa yang kami kerjakan di ladang Tuhan maupun di tempat di mana Tuhan percayakan kepada kami, semuanya itu berdasar pada kasih yang benar, yaitu yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh dirasakan sebagai terang, menjadi damai sejahtera bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini untuk klinik Pratama Karya Kasih, agar klinik ini juga boleh menjadi perpanjangan tangan Allah, di mana Engkau berkarya, dan juga jemaat serta warga sekitar boleh merasakan karya Tuhan melalui pelayanannya. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga hendak berdoa untuk proses pasca pemilu agar semua dapat berlangsung dengan lancar dan juga damai. Ya Tuhan, jagailah bangsa kami, jauhkanlah kami dari segala perpecahan dan juga dari segala hal-hal yang provokatif yang memecah belah bangsa kami. Biarlah Engkau juga yang akan memberkati pemimpin bangsa kami untuk setiap jajaran pemerintahan. Biarlah juga mereka bisa mengingat bahwa mereka dipercayakan untuk melayani dan juga melakukan apa yang baik bagi masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa bagi setiap kami ya Bapa, untuk
setiap pergumulan-pergumulan yang barangkali pada saat ini kami sedang hadapi. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan agar Engkau sendiri yang akan mengetuk pintu hati kami, menyediakan kami jalan keluar, menyediakan pengharapan dan kekuatan bagi setiap kami yang pada saat ini sedang bergumul. Karena kami percaya Tuhan, sekalipun ada hal-hal yang begitu berat kami rasakan, yang juga barangkali tidak dapat kami ceritakan kepada orang-orang di sekitar kami, tetapi Engkau adalah Allah yang maha mengerti dan Engkau adalah Allah yang maha peduli. Maka setiap kami yang sedang bergumul pada saat ini, kiranya Engkau yang akan sertai dan Engkau yang akan topang di dalam jalan Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, inilah doa dan permohonan kami yang jauh dari sempurna, tetapi kami percaya bahwa Engkau sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan kami. Kami berserah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sebagai ranting yang berbuah, biarlah kita senantiasa mempersembahkan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan, seperti nat persembahan yang mendasari persembahan kita pada hari ini dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita dapat membawa persembahan syukur dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan kris atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Ya Tuhan, sumber hidup kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya dalam hidup kami sampai saat ini. Kasih-Mu begitu ajaib dan berkat-Mu melimpah lewat udara yang Kau beri, keluarga, kesehatan, pekerjaan, dan komunitas gereja di tempat ini.
Saat ini kami ingin mempersembahkan persembahan materi yang telah kami siapkan untuk diolah menjadi berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini dan juga di sekitar kami. Sucikan dan kuduskanlah persembahan ini, terlebih tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Umat yang terkasih, ingatlah, Dialah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Dengan tinggal di dalam Dia, setia kepadanya, niscaya kita akan berbuah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kita untuk terus menjadi ranting yang berbuah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.